Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan terkait dengan rekomendasi laptop untuk ngoding harganya sekitar 7-8 juta. Padahal di tahun 2021 ini seperti yang kita tahu ya, harga elektronik itu nada naik semua. Harga laptop tuh pada mahal semua. Jadi yang tadinya itu kita bisa beli dengan harga 15 juta sekarang sudah menjadi 18 sampai 19 juta. Jadi kenaikannya sudah sangat signifikan lah, sangat drastis dengan tahun sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk, saya mau disclaimer dulu bahwa rekomendasi ini murni adalah pendapat saya pribadi sendiri, tidak ada endorse dari pihak manapun. Jadi segala keputusan yang Anda ambil, jika ada kerugian ataupun ketidaksesuaian, maka itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Tidak ada tanggung jawab dari saya terkait dengan hal itu. Jadi mohon dipastikan saja apa yang Anda beli sudah sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan tolong dipastikan juga kepada pembeli, kepada penjual, bahwa semua yang Anda butuhkan ada di sana. Oke, kita masuk ke produknya. Jadi sebelum kita masuk ke produk, kita tentukan dulu syaratnya. Jadi yang pertama kita tentukan syaratnya, yang pertama harga ya. Harga itu harus 7-8 juta. Nah, dengan harga 7-8 juta untuk tahun 2021 ini di bulan Agustus dan September, ini sangat sedikit sekali pilihannya ya. Apalagi kalau misalkan ingin yang speknya agak tinggi, aduh repot banget dah. Kemudian yang kedua, jumlah core. Jumlah core. Core adalah 2 core, 4 thread. Maaf ya kalau salah nulisnya ya. Kemudian yang ketiga, RAM. RAM bisa upgrade. Yang keempat, SSD bisa dipasang atau upgrade. Nah, yang kelima, harus garansi resmi. Yang keenam, kalau misalkan ada OS originalnya, lebih keren lagi nih, tapi ini opsional ya. Karena harganya 7-8 juta, kita susah sekali nyarinya. Yang ketujuh nih, kalau misalkan dapat ya layarnya Full HD 1080p kalau bisa ya. Tapi kalau misalkan kita nyari yang IPS kayaknya agak susah ini. Nah, untuk syarat-syarat yang cukup berat ini, kira-kira produk yang bisa memenuhinya adalah, nah kita coba cari ya di internet. Kita coba cari di marketplace ya. Kita ketik di sini Tokopedia deh. Tokopedia dulu. Nah, yang memenuhi syarat ini adalah ThinkPad E14 i3. Nah, ini yang memenuhi syarat nih. Memenuhi syarat ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada harganya sekitar 7,4 ya lah. Nah, kita lihat ya di sini speknya. Ini saya tidak di-endorse oleh toko ini. Kita lihat. Nah, ini layarnya udah Full HD. Nah, ini lumayan sih walaupun masih TN ya. Ya kalau pengen IPS ya Anda harus nambah ya costnya, karena harganya minta yang 7-8 juta ya. Ini udah dapat 1080 aja sudah bagus ya, 14 in. Kemudian prosesornya 2 core 4 thread. Nah, ini juga sudah memenuhi syarat yang tadi kita tentukan di awal.
Kemudian di sini ada memori 4 GB SODIMM DDR4. Nah, ini tapi speednya masih 2600 ya. Ini tahun 2020 berarti ini. Karena 2021 sudah 3200 semua ya. Nah, ini ada satu slot kosong yang bisa kita upgrade. Jadi 4 GB ini onboard ya. Onboard tidak bisa diganti. Kemudian ada slot kosong yang bisa kita isi maksimum 16 GB. Jadi maksimum RAM yang bisa kita pasang adalah 20 GB ya. 16 GB plus 4 20 GB. Kalau misalkan nanti kita upgrade. Kemudian di sini ada ini masih HDD 1 tera. Tetapi ada slot SSD yang bebas. Maksudnya ini masih belum ada isinya ya. Jadi kita bisa pasang nanti ini untuk upgrade ke SSD. Karena kalau HDD ini udah waduh, nanti bakal lambat banget ketika kita dipakai untuk kerja ya. Apalagi buat ngoding, ini perlu kita upgrade ke SSD nantinya. Kemudian yang lain, nah ini ada sistem operasi Windows 10. Ini opsional tadi ya. Ini beruntung nih ada Windows 10. Kemudian di sini garansi resmi Lenovo 2 tahun. Wah, ini udah keren nih, dapat garansi resmi. Jadi ini sudah memenuhi semua nih. Jadi dia layarnya sudah Full HD. Ini 2 core 4 thread. Kemudian RAM-nya bisa di-upgrade. SSD-nya bisa dipasang, di-upgrade. Kemudian di sini juga ada OS-nya. Kemudian ada garansi resmi. Nah, ini beratnya sekitar 1,6 kilo. Nah, kita lihat aja gambarnya ya. Nah, ini adalah ThinkPad entry level ya, entry level. Jadi bahannya pastinya ini masih banyak plastiknya. Jadi jangan berharap ThinkPad-nya seperti kelas X1 Carbon ya, nggak mungkin gitu kan. Pasti bahannya banyakkan plastik. Kalau X1 Carbon kan magnesium dan karbon bahan-bahannya. Kalau ini tentunya banyakkan plastik. Ini ada free tas biasa lah, tas Lenovo, tas ThinkPad seperti itu. Dan ini bisa diluruskan seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ya, di sini upgrade-nya, kalau kita pertama kita cari dulu, coba gambarnya seperti apa ya. ThinkPad E14 i3. Nah, kita coba. Nah, ini udah banyak nih Tokopedia sekitar segitulah. Kalau misalkan teman-teman dapat yang SSD dan RAM-nya udah 8 GB, ya itu lebih keren lagi. Teman-teman nambah dikit tapi udah dapat fasilitas RAM yang udah cukup 8 GB dan SSD, sudah SSD gitu kan. Coba kita lihat di belanja ya, bukan hanya di Tokopedia. Di sini kalau yang generasi ke-11 Intelnya itu udah 11.800.000. Udah terlalu mahal ya. Karena budget kita tadi hanya 7 sampai 8 juta. Nih, ini ada di Lazada. Ini biasanya yang kayak gini ini bukan garansi resmi nih. Yang garansi resmi itu sekitar segini nih. Sekitar 7 juta lebih dikit. Nah, nanti dicoba-coba aja dilihat ya. Nih, coba kita lihat ya Tokopedia ini. Ini kalau biasanya yang murah terus dia udah SSD, terus dia sudah 8 GB. Nah, kan garansi distributor nih. Nah, kalau garansi distributor saya sarankan jangan ambil yang garansi distributor ya. Saya sarankan yang tadi garansi resmi yang ini Lenovo. Nanti akan mempermudah Anda ketika ada klaim segala macam. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, khas ThinkPad ya. Keyboardnya enak, ini untuk ngetik ThinkPad. Dan layarnya ini sudah 1080p, walaupun masih TN ya. Oke, kemudian kita coba upgrade-nya seperti apa ya di YouTube nih. Kita coba lihat. ThinkPad E14 RAM upgrade. Nah, ini nih. Kita coba lihat ya. Ini
Kita hilangkan dulu ininya. Ini ada iklan. Hilangkan suaranya. Ini ada dari India ini. Kita langsung skip aja ke bagian RAM-nya ya. Ini proses bukanya, boleh nanti teman-teman lihat sendiri. Nah, ini untuk mana nih? Nah, belum fokus ya. Nah, ini RAM upgrade-nya ini. Slotnya cuma satu ya. Jadi optional upgrade-nya cuma satu slot di sini dan onboard-nya 4 GB. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa maksimum upgrade-nya yang bisa dilakukan adalah 20 GB. Nah, kemudian ada satu slot ini untuk SSD nih. Ini kan HDD nih 2,5 in. Nah, ini ada slot SSD yang ini. Jadi teman-teman bisa nanti pasang SSD di sini. Nanti tinggal di switch aja nih yang tadinya OS di HDD, tinggal switch ke OS di SSD dari BIOS-nya. Jadi nanti teman-teman yang HDD ini jadi penyimpanan saja. Gitu. Jadi optional upgrade-nya lumayan. Ini satu RAM, yang kedua SSD ada. Nah, cuman yang lain yang prosesor, nah itu tidak bisa di-upgrade. Jadi makanya perlu dipertimbangkan sejak pertama kali membeli ya. Sesuatu yang memang tidak bisa di-upgrade harus dipikirkan kembali. Kalau memang budgetnya benar-benar ngepas ya, hanya punya uang 7 juta ya 7 juta setengahan lah. Ya bolehlah ini untuk misalkan mahasiswa yang digunakan untuk bikin tugas. Kalau ngoding-ngoding ya berarti ngoding-ngoding tugas aja, bukan ngoding-ngoding produktif untuk dijual. Walaupun memang Anda memang ngoding produktif untuk dijual juga masih bisa sih sebenarnya kalau misalkan yang bukan yang berat-berat ya. Yang berat-berat itu seperti apa? Ya kayak misalkan mobile dev yang perlu compile. Ya mobile dev juga sebenarnya ini kalau 2 core ini masih bisa, hanya mungkin nanti waktu emulator loadnya saja itu yang akan membutuhkan load yang cukup berat ya. Ketika yang load emulatornya itu. Kalau misalkan bisa digunakan di mobile langsung untuk ngetesnya itu lebih keren lagi tuh. Jadi ngoding tetap di laptop, nanti untuk ngetesnya di HP langsung bisa kayak gitu caranya ya. Oke, saya rasa ini sudah terpenuhi ya. RAM sudah bisa di-upgrade, SSD bisa di-upgrade. Nah, harga juga ini masuk sekitar 7 sampai 8 juta. Nah, kita coba lihat nih RAM-nya nih, jangan-jangan RAM-nya mahal lagi. Nah, Sodim DDR4 speed segini, ini harganya berapa kisarannya ya? Kita cari aja di sini. Tes. Nah, ini sudah ada nih. Harganya 400 nih. Di Shopee 400. Jadi ini 4 GB. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang bener-bener duitnya ngepas, dananya ngepas nih cuman segini, ya udah nabung lagi untuk 2 bulan ke depan. Nah, setelah 2 bulan buru-buru upgrade nih RAM-nya supaya nanti jadi 8 GB ya dual channel. Jadi bisa lebih ngebut lagi. Nah, kemudian nabung lagi untuk beli SSD, minimal SSD untuk naruh OS-nya. Nah, misalkan di sini kita coba ya SSD NVMe yang 120 GB. Minimal untuk OS-nya ya 120 GB cukup ini. Nanti untuk naruh-naruh ya bisa di tempat lain. Ini ada yang 120 GB yang 350.000. Jadi teman-teman harus nabung sekitar 500.000 untuk nanti membeli SSD sebagai jalannya OS supaya nanti ketika dipakai lebih kencang ya. Ya mungkin setelah upgrade RAM nanti upgrade lagi SSD-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Rekomendasi dari saya terkait dengan laptop yang bener-bener mepet banget budgetnya dan pengen buat ngoding ya. Terutama biasanya kalangan mahasiswa ini yang memang budgetnya sudah dibatasin tetapi pengen dapat yang maksimal. Nah, mungkin ini salah satu opsinya. Jika teman-teman ada rekomendasi lain silahkan tuliskan di kolom komentar.
nanti kita coba lihat apakah memang itu lebih baik daripada ini, dan mudah-mudahan informasi itu sampai kepada yang membutuhkan. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang nanya terus terkait dengan laptop 7-8 jutaan. Oke, mudah-mudahan yang banyak yang terbantu ya. Bagi yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.